Ada kedondong dikasih ranjau. Subscribe dong channel aku. Lur, apa kabar kalian? Balik lagi ketemu dengan aku, Power Ranger Pink alias Lai Pandiangan. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang vlog series kita yang ketiga. Setelah vlog series yang pertama dan kedua, kita fokus untuk membentuk vlog. Di vlog series ketiga ini kita juga masih akan membentuk vlog, namun akan ada beberapa parameter yang akan saya tambahkan di video series yang ketiga ini. Sebelumnya lur, kalian harap maklum ya kalau mendengar suara-suara berisik dari video ini, karena kebetulan kolam kita berada di pinggir jalan besar. Bisa dikatakan ini daerah pabrik lah, banyak truk-truk lewat, jadi kadang agak berisik, mohon maklum lah ya. Nah, kembali lagi, fokus kita di vlog series ketiga ini ialah memperbanyak jumlah vlog sehingga sampai di angka yang kita inginkan. For information alias, jadi untuk dulur-dulur ketahui, vlog itu biasanya disarankan di angka 30 sampai 40 ml per meter kubik. Nah, tapi kalau saya maksimal 30 aja, atau kalau nanti pun sudah dapat di angka 25 ml per meter kubik, itu tidak saya beri lagi pengaplikasian biovlognya ya. Untuk kita mengetahui kadar jumlah vlog di dalam kolam itu, perlu dilakukan yang namanya sampling atau uji. Dengan cara air ini kita ambil sebanyak 1 liter, lalu kita diamkan lebih kurang 5-10 menitan. Nanti vlog-vlog yang ada di dalam air itu akan kelihatan berapa. Ini sudah saya ambil sebelum video ini di take, sudah saya siapkan dulu. Jadi lur, ini adalah air dari kolam ini. Bisa dilihat vlognya masih tipis, ada sudah terbentuk tapi masih tipis ya, karena masih 2 kali pengaplikasian. Jadi kita masih tetap harus membentuk vlog sampai dia benar-benar di angka yang ideal seperti yang saya katakan di awal tadi. Baiklah dulur-dulurku, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lakukan pengaplikasian biovlognya ya. Di sini sudah saya siapkan semua bahannya. Yang pertama itu probiotik dari Booster Aqua Enzim, saya pakai 5 gram per meter kubik. Jadi untuk kolam D3 ini lebih kurang 35 gram saya pakai. Ini air hangat sudah saya sediakan juga sebelumnya. Langsung aja kita pakai, kita aduk. Masukkan ke dalam kolam. Seperti biasa lur, kalau bisa tuang dia di atas batu aerasinya ya, biar cepat menyebar. Selanjutnya kita kasih tetap Yakult 1 tutup botol dan M4 kita tuang. Aduh kebanyakan, 2 tutup botol aja ya, estimasi aja lur biar nggak tumpah. Nah, 2 tutup botol langsung kita kasih ke dalam kolam. Jadi mungkin sebagian dulur-dulur pemula mungkin bertanya atau sudah menonton channel lain yang mengatakan M4 dan Yakult itu tidak berfungsi pada kolam biovlog. Itu tergantung kalian mau ikut yang mana, mau referensi yang mana. Intinya semakin banyak kalian lihat video, semakin banyak kalian belajar, semakin banyak pengetahuan. Benar nggak lur ya?
Intinya saya di sini melakukan bakteri kolaborasi namanya ya, antara bakteri dari aqua enzim dan bakteri dari Yakult. Perlu diketahui juga, setiap kali saya memberikan pelet itu kan selalu dibibis. Nah di situ juga saya kasih E4 dan terkadang mau saya kasih juga Yakult dalam bahan biang bibis saya itu. Untuk fungsinya kalian boleh cek video-video saya sebelumnya, sudah banyak menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat dari E4 dan probiotik Yakult ini ya. Selanjutnya kita kasih juga pelang top. Kasih 2 tutup botol aja ya. Nah kalian bisa lihat warna air dalam pelang top ini hampir sama dengan warna air dalam molase, karena pelang top ini sendiri juga mengandung molase di dalamnya. Jadi bisa kalian lihat nanti kalau kalian beli pelang top itu di botolnya dijelaskan kandungan yang ada pada pelang top. Di sini sudah saya siapkan molase juga. Ini saya kasih lebih kurang 50 ml per meter kubik. Jadi kalau dia kolam D3 itu lebih kurang 350 ml karena 5 kali 7 ya. Cara pemberiannya, kita langsung campur air. Nah langsung aja kita tuang lur. Pentingnya molase ini dalam menopang sistem bioflok ialah karena molase ini sangat berperan sebagai sumber karbon pada kolam bioflok. Jadi dia ini berfungsi untuk sebagai sumber pakan juga bagi bakteri bioflok kita itu. Pemberian molase juga selalu rutin ya lur, saya kasihkan minimal 1 kali 3 hari atau sekali seminggu. Opsional lah melihat kondisi. Kadang kalau misalnya musim kemarau atau musim hujan itu mau sekali 3 hari kita kasih molase. Nah yang terakhir itu garam. Garam juga sama, saya kasih lebih kurang 50 ml per meter kubik. Garam ini bisa juga untuk menstabilkan kolam lah, bisa dibilang lur. Karena kan ketika kita melakukan pengaplikasian seperti ini, ikan itu kan terkejut, dia ada sesuatu hal yang baru yang masuk. Nah jadi perlu juga kita kasih garam agar ikan itu enggak terlalu terkejut. Jadi bahasa sederhananya garam ini bisa menetralkan suhu kolam, menetralkan ikan biar enggak stres dia karena perlakuan probiotik yang kita kasih ini. Biasanya juga setelah kita lakukan aplikasi probiotik ini, itu ikan nafsu makannya bakalan turun lur, 1-2 hari biasanya itu. Itu biasa karena itu lagi tadi balik lagi karena ada perlakuan, mungkin ikan sedikit terganggu kenyamanannya, tapi nanti setelah 2 hari itu balik lagi. Untuk parameter pengamatan kita, saya ambil sampling juga beberapa ekor ikan untuk ditimbang berapa berat dan ukurannya. Nanti ini sama-sama menjadi bahan pelajarannya bagi kita untuk membuat bioflok ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi setiap siklus kita bisa mendapatkan hasil yang semakin maksimal ya. Ini juga bisa nanti menjadi referensi atau acuan bagi dulur-dulur yang masih pemula yang mau belajar bioflok. Gambaran dari vlog series ini, apa hasil yang kalian dapatkan bisa menjadi acuan untuk kolam kalian ya. Jadi lur, kita ambil dulu ya sampling beberapa ikan.
Nah ini udah cukup 4 ekor aja lah, udah bisa itu. Nanti kita timbang berapa beratnya ya. Langsung aja ya kita sampling ikannya lur. Ini yang pertama lebih kurang 19 gram, panjangnya 12 cm, yang kedua itu 13 gram, panjangnya 9,5 cm, dan ini masih sangat kecil, hanya 4 gram, panjangnya 5 cm. Ini 11 gram, 11 gram, panjangnya 9 cm. Oke ya. Sebelumnya juga lur, tadi juga udah kita ukur untuk pH kolam ini berkisar di angka, sabar ya, lagi membaca dia. Jadi untuk angka pastinya ini lur, biasanya kita diamkan dulu dia 1-2 menit baru pH ini membaca. Nah kalau saya lihat di sini sudah mulai melambat, dia di 7,6 ya, di 7,6 sekian. Kita tarik aja kesimpulan karena ini kan masih turun lagi dia di 7,67 ya. Jadi tarik kesimpulan pH air ini lebih kurang 7,6. Jadi lur, kalau pengalaman saya ya, pH yang bagus itu pada kolam bioflok yang sudah berjalan dengan baik itu di 5,5 sampai 6,5, maksimal itu di 7 kalau saya. Nggak tahu, tiap orang kan beda-beda referensinya lur. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, angka segitulah yang tepat menurut saya. Ikan itu nafsu makannya tetap bagus, perkembangannya juga cepat. Untuk konsumsi pelet lebih kurang 10 kiloan lah yang sudah kita habiskan untuk memelihara ikan ini. Semua data nanti akan saya buatkan di kesimpulan sebagai perbandingan untuk vlog series berikutnya ya, biar kita dapat data, kita juga dapat perbandingan dari hasil apa yang kita kerjakan selama vlog series ini berlangsung. Diharapkan nanti dari data ini kita bisa dapat gambaran untuk memulai budidaya ikan nila baik dalam periode berikutnya ataupun teman-teman yang baru mau mulai terjun budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Baiklah dulur-dulurku, itu aja yang bisa aku sampaikan di video vlog series yang ketiga ini. Bagi teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Kalau mau tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi yang baru nonton, biar ada sedikit gambaran di vlog series ketiga ini, bisa kalian tonton vlog series yang pertama dan yang kedua ya. Nanti kita rangkai vlog series ini sampai dengan panen. Jadi apa perawatan yang saya berikan di kolam ini bisa terus dipantau dan dipelajari, sama-sama kita belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi kolam-kolam nila kita. Saya beserta seluruh ikan nila yang ada di dalam kolam ini mohon pamit dan undur diri. Sampai ketemu kembali lagi. Terima kasih.